Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini Bapak mau mendemonstrasikan bagaimana cara membubut ulir di mesin bubut. Nah, untuk membubut ulir di mesin bubut, ini yang pertama kali yang harus kita cek adalah kondisi mesin. Kondisi mesin ini apakah bisa untuk membubut ulir atau tidak. Nah, jadi kita harus memastikan mesin ini bisa untuk mengulir. Jangan sampai sudah pasang semua peralatan, udah nyeting, tapi pas mau dipakai mesin ini tidak bisa digunakan. Nah, cara mengeceknya itu kita hidupkan mesin dan pastikan transportir ini berputar. Nah, jadi pastikan transportir ulir ini berputar. Oke, kita hidupkan. Nah, ini berputar ya. Jadi kedua poros transportir ini berputar, berarti mesin bubut ini bisa untuk membubut ulir. Oke, langkah pertama kita atur aja dulu spindle putaran mesin. Nah, untuk spindle putaran mesin ini putarannya harus lambat. Kenapa? Kelambatannya itu atau putaran kelambatannya itu adalah sepertiga dari putaran membubut normal. Dan kalau kita menggunakan HSS putarannya 450, nah berarti untuk bubut ulir itu sepertiganya, berarti 150. Itu standarnya ya, standar. Tapi bagi yang masih pemula itu boleh lebih rendah dari 150. Misalkan 110 ya, atau misalkan 95 gitu. Itu bagi yang pemula ya, yang baru. Nah, untuk yang sudah mahir itu boleh lebih dari 150. Misalkan 300. Jadi standarnya adalah 150. Dan kalau yang udah mahir itu disarankan 300 saja lah. Jangan terlalu tinggi. Karena kalau ngulir ini kecepatan pahat juga berbeda dengan membubut biasa. Mengulir itu kan tergantung dari pisarnya. Kalau pisarnya besar itu kecepatan pahat ini gerakannya lebih cepat. Kalau pisarnya kecil, pergeseran pahatnya ini akan lebih lambat. Nah, di sini kalau kita mau bubut ulir metris, itu cara menyeting handle-nya. Di sini kita lihat dulu kisarnya mau dipakai yang berapa. Di sini ada dua tabel ya. Nah, jadi ada tabel ulir untuk inci di sini atau ulir widgets. Yang disetting adalah jumlah gangnya. Jadi kalau jumlah gangnya 12 kita setting di 12. Kalau jumlah gangnya 22 kita setting di 22. Berarti ke 5, ke A dan D gitu ya. Kemudian di sininya ke W semua. Itu settingnya ya, cara settingnya untuk widgets atau ulir inci. Nah, untuk ulir metrik atau mili itu tabel yang digunakan yang sebelah sini. Nah, kalau kita misalkan mau setting 1,5, berarti ini tuasnya diarahkan ke angka 7, diarahkan ke A dan C. Kemudian yang ini tuasnya ke M semua. Kalau misalkan kita mau membuat ulir yang kisarnya misalkan 2,5, berarti kita arahkan ke 4, ke B dan D. Ini ke M semua dan seterusnya ya. Oke, karena ulir yang kita buat itu kisarnya 1,5, berarti ini ke 7. Nah, ini kita setting ke 7, buka dulu ya. Kemudian kita putar ke 7. Nah, ini ke 7. Baru kita kunci. Set, sini dikunci lagi, tutup ya. Baru sudah ke 7, ini ke A dan C. Nah, berarti ini ke C udah. Ini ke A. Nah, berarti putar sini ke A. Nah, ke A. Kemudian ini ke M. Ke M sudah, ini juga ke M. Sudah ya. Nah, berarti sudah kita setting ke 1,5. Jadi 7 AC ya, AC. Nah, kemudian untuk spindle-nya, putaran spindle-nya kita setting di yang standar saja, jadi 150. Berarti ini ke sini, pindah sini ya. Kemudian 150 ini ada yang di bawah, berarti ini low. Nah, low sini, low. Kemudian ini angka 1. Nah, berarti ini pindahkan ke angka 1. Nah, kemudian kita cek ya, kita cek. Nah, ini putarannya sudah standar ya. Nah, ini putarannya harus ke sini. Kalau putarannya terbalik ya kita harus robah di bagian sini.
Jangan lupa kalau mau merubah harus dimatikan dulu. Nah, coba kita lihat kalau ini dipindahkan ke sini. Nah, ini putarannya transfornya ke sini terbalik gitu. Sedangkan ini ke sini. Nah, itu salah ya. Nah, jadi yang benar ini ke sini. Nah, ini ya. Oke, ini untuk settingan handle ya, handle-handlenya. Kemudian yang kedua kita setting pahat terhadap benda kerja. Setting pahat terhadap benda kerja. Nah, karena kita mau membuat ulir metris, sudutnya 60 derajat, maka kita putar ya eretan atas ini ke sini ya, putar sini, itu kira-kira sudutnya nanti 30 derajat. Jadi ukurannya antara eretan bintang dan eretan atas itu sudutnya 30 derajat. Atau kalau lihat di ukuran sini itu nanti kita setting ke 60 ya. Oke, kita setting dulu ke 60. Jadi caranya ini dibuka, dikendorkan. Nah, yang penting asal kendor saja, eretan atas bisa dibuka ya. Nah, ini dua bautnya kita kendorkan, kemudian kita putar. Kalau belum bisa diputar, kita kendorkan lagi. Jangan terlalu kendor, nanti bisa coplok mur yang ada di bawahnya. Kita setting ini ke strip 60. Nah, ini ke strip 60 ya. Udah jelas ya. Jadi ini 50, nah ini 60. Baru kita kencangkan lagi. Ya, kita kencangkan lagi bautnya. Oke ya, ini sudah 30 derajat ini. Jadi setengahnya dari sudut ulir. Jadi nyetingnya itu harus setengahnya dari sudut ulir. Oke, sekarang kita setting antara pahat dengan benda kerja. Nah, untuk menyeting pahat dengan benda kerja, kita gunakan mal pahat. Ini mal pahat yang sudutnya 60 derajat karena kita menggunakan atau kita akan membuat ulir metrik. Kalau membuat ulir witchboard berarti kita gunakan mal pahat yang 55 derajat ya, 55 derajat. Nah, berarti ini berapa? Kalau 54 55 bagi 2 27 setengah ya, 27 setengah. Guys, oke. Kita setting antara pahat dengan benda kerja. Nah, jadi caranya pahat di setting setinggi center, baru kita paskan dengan apa? Dengan mal pahat seperti ini. Mal pahat harus nempel pas dengan benda kerja ya. Nah, ini dimasukkan. Nah, ini harus pas masuk. Nah, berarti ini udah tegak lurus ya. Kalau misalkan pahatnya miring begini, ini tidak akan masuk ini, tidak akan pas gitu. Nah, dimasukkan susah. Nah, makanya harus dipaskan, tegak luruskan. Di antara pahat dengan benda kerja mesti tegak lurus seperti ini, ya. Ini seperti ini tegak lurus. Nah, udah tegak lurus, baru ini kencangkan ya. Kita kunci dulu ya. Yang atas kunci. Ini udah kencang. Ini udah kencang ya. Ini udah kencang. Nah, ini udah tegak lurus posisi pahat dengan benda kerja. Kemudian setelah nyeting pahat terhadap benda kerja, langkah berikutnya kita setting untuk nonius eretan lintang. Di eretan lintang ini disetting posisinya 0. Juga kita nyeting di sini posisinya 0. Ya. Nah, makanya kita setting dulu yang di eretan atas. Di sini kita setting di 0. Nah, ini udah 0 ya. Kukuna hidung 0, kelihatan 0. Nah, 0 ya. Terus kita setting yang ini
Ini harus nempel ke benda. Jadi kita setting yang atas dulu, baru yang bawah yang lintang ya. Yang lintang ini diputar sampai nempel ke benda kerja. Nah, ini yang penting nempel aja nih. Nah, ini udah nempel, kita setting di 0. Nah, ini kendorkan, baru kita setting di 0. Nah, ini 0 ya. 0, kemudian kita kunci. Oke. Dah ya. Baru kita keluarkan pahatnya. Keluarkan pahatnya, ini settingan tadi di 0. Baru kita hidupkan mesinnya. Nah, kita hidupkan. Terus otomatis ulir kita nyalakan atau on kan ya. Nah, seperti ini. Ini percobaan ya. Percobaan. Ternyata di 0 benar-benar belum menggores. Kita tambahkan nanti 0,2. Dari 0 ini kita tambahkan 0,2 untuk meyakinkan kisarnya betul ya. Di 0,1, 0,2 atau bisa langsung 0,5 nggak masalah ya. Di 0,5 kita hidupkan. Nah, itu sudah menggores ya. Sudah menggores. Kemudian kalau sudah nyampe sini di rem sambil eretan lintang diputar ke belakang. Jadi si pahat mundur. Nah, si pahat mundur sambil direm gitu ya. Nah, baru tuas untuk spindle, putaran spindle ini kita naikkan ke atas. Nah, naikkan ke atas supaya si pahat berbalik ke sini. Jadi bolak-baliknya pahat itu harus otomatis ulir. Tidak boleh otomatis ulir itu dibuka atau di-off-kan sebelum selesai membubut ulir. Ya, oke ya. Nah, ini baru 1 kali jalan kita cek ya, kita cek menggunakan mal ulir. Apakah kisarnya ini jaraknya benar 1,5 atau tidak? Kalau salah berarti ada pengaturan spindle yang salah. Ya, nah harus dibetulkan lagi. Nah, jadi kita cari di sini mal ulir yang satuannya mili. Nah, ini yang mili nih ya. Nah, ada 6.0. Nah, berarti ini untuk kisar 6 ya. Nah, kita kisarnya 1,5. Berarti kita cari yang 1,5. Nah, ini 1,25 ya. Yang ini 1,5. Nah, berarti kita pakai yang ini, mal ulirnya. Oke, kita ukurkan ke bekas penguliran tadi. Nah, pas nggak? Pas ya. Nah, berarti ini kisarnya adalah jaraknya 1,5. Jadi antar alur ini jaraknya 1,5 mili, itu maksudnya. Ya. Oke, kemudian langkah penguliran kedua. Tadi kan langkah pertama ya, jalan pertama. Sekarang jalan yang kedua, itu ini dinolkan lagi. Jadi untuk eretan lintang itu tetap posisinya di 0. Sini. Ya, posisinya tetap di 0. Nah, untuk pemakanan ke dalam itu menggunakan ini, Tonius eretan atas. Tadi sudah 0,5 ya. Nah, jadi kita putar lagi, tambahkan 0,2 gitu. Ya, 0,2. Jadi 0,5 sampai sini ya. Tambah 0,2. Nah, berarti 0,7 sini. Nah, kita hidupkan lagi ke bawah ya. Nah, ke bawah. Nah, ini. Kemudian udah sini rem sambil diputar ke sini. Baru ke ataskan ya, baru ke ataskan. Nah, sampai ujung lagi sambil diputar eretan lintangnya ke depan sampai ke angka 0 lagi. Nah, ini sampai ke angka 0 lagi, kemudian ini ditambahkan 0,2 lagi. Begitu seterusnya ya. Semakin dalam pemakanan itu sebaiknya semakin dikurangi. Jelas? Jadi direm ya, direm dulu. Ini dibalikan dulu pahatnya. Nah, kalau pemakanan terlalu besar itu bisa dikurangi jadi 0,1. Jadi semakin dalam itu semakin kecil pemakanannya ya. Jadi 0,1 atau 0,05 gitu ya. Ini tetap di 0. Ini ditambahkan kita 0,1 aja.
Nah ini udah 1 mili nih berarti. Ini 0,1 pemakanan. Nah seperti itu. Selama ngulir itu sebaiknya dikasih oli. Nah gitu ya. Kemudian ini naikkan lagi untuk mutar balik. Si pahat waktu membalik itu nggak boleh nempel ke benda kerja. Kalau nempel nanti hancur, ya hancur nanti benda kerjanya. Nah karena pemakanan tadi terlalu besar ya, ini terlalu besar, kita tidak menambahkan lagi ini. Jadi kita mengulang saja yang tadi supaya pemakanan ini tidak terlalu besar. Nah, ini tanpa pemakanan atau tanpa penambahan pemakanan. Nah tapi pahat tetap makan gitu, kena ya. Ini berarti terlalu gede pemakanannya. Ini kalau udah mahir itu bisa langsung dibalikan, tidak usah direm. Nah seperti ini tidak usah direm. Diremnya di sini aja ya. Nah ini kita nolkan lagi karena pemakanan masih gede tadi. Kita jangan tambahkan pemakanan di sini, jangan ya. Masih tetap di angka 1 di sini, 1 mili. Karena itu pahat masih makan tuh, masih makan pahat. Kalau pahat sudah tidak makan, baru ini tambahkan lagi. Nah udah dekat, keluarkan sambil langsung ke atas. Itu kalau udah mahir ya. Tapi kalau belum mahir, dikembalikan sambil direm aja. Nah seperti ini hasilnya. Ini baru 1 mili kedalaman, belum 1,5. Nah itu jadi dikasih oli. Olinya mana tadi? Nah dikasih oli itu maksudnya supaya hasilnya bagus. Ini ada ngepek, jadi kudu direm ya. Barangkali jatuh nanti. Makin banyak oli makin bagus Pak. Kita tambahkan 0,05 saja ya, sedikit aja. Nah 0,05 ini tambahannya nih. Ternyata masih banyak ya. Enaknya sistem begini itu kita untuk kedalamannya tidak banyak mikir gitu. Ini 0,05 lagi penambahannya ya. Jadi 1,1 ini kedalamannya baru. Nah, ini baru 1,1. Nah, begitu selanjutnya ya sampai selesai. Nah, untuk finishing nanti, untuk finishing itu jangan diberi penambahan ini. Tapi terus diulang-ulang sampai tidak ada pemakanan antara pahat dengan benda kerja. Jadi tanpa penambahan kedalaman, diulang-ulang ya, sampai tidak ada pemakanan antara pahat dengan benda kerja. Nah berarti itu sudah selesai. Sudah halus, hasilnya juga halus kalau diulang-ulang. Ya, sampai tidak ada pemakanan. Ini untuk kedalamannya 1,5 ya, 1,5. Ini baru 1,1 ini belum selesai. Ya, jadi harus diselesaikan. Oke guys? Jelas? Siap. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada silahkan kalian kerja. Siap. Makasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.